Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ucapkan semuanya, ini ada hadiah antum bisa mendapatnya. Nanti kalau saya bertanya. Ini alkohol non semuanya murni, dan aromanya insyaallah antum sudah pernah menciumnya insyaallah. Baik. Sudah sampai di mana kemarin? Baik, kita malam ini alhamdulillah, yaitu judulnya membaca kitab pastinya Minhajul Firqatin Najiyah. Minhaj atau Manhaj Firqatin Najiyah, artinya dalam bahasa Indonesia yaitu jalan golongan yang selamat. Nah, di antara arti manhaj atau minhaj dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna min syir'atan wa minhaja." Kami jadikan setiap umat itu ada syir'atan wa minhaja, ada syariatnya dan juga ada minhajnya, ada jalannya, ada metodenya, ada rambu-rambunya, Nah, makanya para ulama selalu menekankan tentang yang namanya manhaj atau minhaj. Terkadang kita sering bingung dengan kata manhaj atau akidah atau tauhid atau madhab. Insyaallah kita akan jelaskan sedikit demi sedikit, karena kalau diperpanjang mungkin antum akan pusing. Minhaj atau manhaj itu adalah at-tariqah, jalan. Bagi antum yang hadir di awal-awal kajian ini insyaallah bisa memahami sedikit demi sedikit. Jalan atau metode atau cara, itu yang namanya minhaj atau manhaj. Kalau madhab itu tempat. Madhab adalah tempat untuk kita belajar memahami. Kalau manhaj itu apa tadi? Jalan atau metode atau cara untuk memahami. Saya ngerti ya? Nah, di sana ada yang terkadang kita juga kena syubhat, akidah, manhaj dan tauhid. Ada sebagian ulama menyamakannya. Sebenarnya yang menyamakan dan juga yang membedakan satu persepsi sebenarnya. Kenapa? Yang membedakan juga manhaj itu lebih luas daripada akidah, dan akidah lebih luas daripada tauhid. Kenapa ulama yang lainnya mengatakan sama? Karena tauhid bagian dari akidah, karena akidah bagian dari manhaj. Sebenarnya perbedaan itu tidak dibeda-bedakan, sama, cuma cara, kembali ke cara memisahkan itu agar kita bisa memahami lebih apa namanya? Lebih ringan. Contohnya gini, kalau kita pergi ke Lombok, ada berapa jalan di situ? Bisa ada dua kan? Ya, bisa lewat darat, bisa lewat laut. Itu namanya manhaj namanya. Mau pilih darat, laut, atau udara ya, darat dan juga nanti include situ kan laut atau laut udara. Dan masing-masing di laut dan di udara itu ada yang namanya rambu-rambunya. Ada yang namanya rambu-rambunya. Nah, kalau kita ingin selamat,
baik itu di darat pun di udara, maka kita harus mengikuti apa? Rambu-rambu. Nah, jalan dan rambu-rambu itulah yang namanya manhaj. Itulah yang namanya manhaj. Saya ngerti ya? Sama misalnya ketika antum ambil uang, mengambil uang, mau lewat teller atau lewat ATM? Teller atau lewat ATM? Kalau lewat ATM, maka antum harus ikuti tahapan demi tahapan agar bisa mendapatkan apa namanya uang. Kalau antum salah cara, salah tekan pin saja 3 kali fatal. Harus hubungi kantor terdekat. Atau salah cara, atau salah tekan pin, atau salah nomor, nggak nyampe uangnya. Terleter juga ada tahapan-tahapan. Itulah yang dikatakan at-tariqah atau manhaj, cara, manhaj. Kenapa? Karena kita ingin memahami agama ini, maka butuh cara, butuh metode. Sebab kalau salah cara kita memahami agama, itulah yang kata para ulama bisa muding, sesat dan juga menyesatkan. Kalau kita salah caranya, salah metodenya, salah tahapan-tahapan. Ya sepilanya tadi kan, kalau antum ambil ATM, salah cara bisa enggak? Enggak. Bisa kartu antum terblokir atau yang lainnya. Nah begitu juga dalam memahami agama ini butuh yang namanya manhaj, metode untuk memahami. Makanya ulama manhaj diantaranya Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala mengatakan, apa kata beliau? Al-manhaju a'ammu minal al-aqidah, wal aqidatu a'ammu minat tauhid. Itu kata beliau. Jadi manhaj itu lebih umum daripada aqidah, dan aqidah lebih umum daripada tauhid. Nah, jadi untuk memahami agama, bagaimana cara bertauhid, kita harus memahami caranya dulu. Kemudian untuk memahami bagaimana orang itu bertauhid, maka kita harus pahami dulu akidah. Kemudian di sana syubhatnya, kita boleh gimana Abu Dhabi? Gimana syubhatnya? Beda manhaj, satu akidah. Bisa pandang dari dua hal, bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Kalau yang dimaksud itu adalah hal-hal yang pokok, kita berbeda, maka itu salah. Itu hal yang salah. Karena agama ini kan ada usul, ada furu', ada namanya pokok, fondasi, ada yang cabang-cabang, ada yang cabang-cabang. Kalau masalah akidah itu fondasi atau cabang? Ya, fondasi. Maka ulama sepakat tidak boleh berbeda, harus satu cara. Karena Nabi saja semuanya, baik dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, mereka satu caranya, satu manhajnya, yaitu mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman apa? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Artinya setiap umat ini ada rasul. Sampai dengan Nabi kita Muhammad SAW. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Maka hendaklah kalian itu menyembah Allah saja, mentauhidkan Allah, akidah. Wajtanibut taghut, dan juga menghindari yang namanya taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja dalam hal yang pokok bersatu. Tapi kalau yang lainnya furu', masalah fikih, syariat, itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Makanya syariat Nabi Adam beda dengan syariat Nabi setelahnya. Syariat Nabi Adam boleh menikahi
saudari yang bukan pasangannya. Makanya hamil, muqabil itu kan menikahi bukan pasangannya. Kemudian umat-umat sebelum juga dibolehkan menikahi adik kakak. Misalnya antum menikahi kakaknya, boleh menikahi adik. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW berbeda, tidak boleh. Illa ma salaf. Dalam Al-Quran, illa ma salaf, kecuali yang sudah lampau. Nah, kalau yang dikatakan perbedaan itu adalah hal yang usul, maka itu salah. Tapi kalau yang dikatakan hal yang furu', seperti perbedaan pendapatnya para ulama dalam hal fikih misalnya, masalah fikih, ada yang misalnya kalau yang sir bismillah, sir dengan jahar, itu masalah yang furu', bukan usul. Maka itu yang dikatakan perbedaan yang mu'tabar, tetapi yang disahkan, yang diakui. Tak boleh berbeda, tapi boleh satu meja ngopi, kata ingat. Akidah jangan disamakan dengan ngopi. Ya, akidah jangan disamakan dengan ngopi. Akidah jangan disamakan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena di hal yang full. Kalau perbedaan masalah akidah, maka itu tidak boleh. Harus satu jalan, satu cara memahaminya. Nah, masalah contoh misalnya tahlilan misalnya, akidah usul atau furu' itu? Usul atau furu' tahlilan? Ya. Kalau berbicara masalah hal yang gaib, yang mana kita tidak mengetahui, maka itu adalah bagian yang usul, akidah. Maka harus satu manhaj, harus dengan manhaj yang sama untuk memahami. Mengucapkan Natal itu usul atau furu'? Usul itu. Kenapa? Walaupun hanya sekedar ucapan, tapi ucapan seorang itu bisa kufur kalau dia salah menempatkan, wal iyadu billah. Walaupun itu ucapan, tapi yang haram menjadi halal. Kenapa? Itu usul. Contoh misalnya kalau untuk menyembelih hewan, hewan yang tidak dibacakan bismillah, yang tidak, yang dibacakan bismillah halal, yang tidak haram, hanya sekedar ucapan, hanya sekedar ucap. Ketika ada ucap kabul, Yunan tunggu dulu, harus belajar. Yang sebelumnya tidak boleh disentuh istri itu, ketika kita berucap, aku terima, gimana? Lupa. Dulu pas yang pertama kurang lancar, mungkin harus yang kedua kali. Aku terima, gimana sih? Aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin sekian. Ucapan kan? Ucapan. Tapi ucapan itu imbasnya apa? Bisa jadi halal. Dan sama juga dengan ucapan Natal ini. Sama juga ucapan Natal ini. Kenapa? Natal itu kan ucapan selamat apa? Apa konsekuensinya? Mengakui. Mengakui. Ketika ada orang yang dilantik, selamat atas jabatan Anda. Berarti kita mengakui kan? Nah, ketika kita mengatakan selamat Natal, apa ya? Dia telah mengakui adanya anak Tuhan. Padahal Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama dengan bai'ah misalnya. Dengan bai'ah. Hanya ucapan kan? Tapi dengan ucapan kita mengakui dia sebagai pemimpin kita. Jadi jangan berbeda. Kalau masalah furu' berbeda, itu hal yang wajar. Ulama pun berbeda pendapat. Termasuk juga mazhab yang empat itu. Mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Dan salat saja dari takbir sampai salam itu mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Tapi sama masih dalam koridor akidah yang benar, manhaj yang benar.
Seperti ya, mungkin ini sekilasnya. Allahu ta'ala a'lam. Lanjut. Sikap ulama terhadap tauhid. Ulama adalah waris para nabi, dan menurut keterangan Al-Quran yang pertama kali disebutkan oleh para nabi adalah tauhid, sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya, dan artinya sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. An-Nahl ayat 6. Dan karena itu wajib bagi setiap ulama untuk memulai dakwahnya. Ya, sebelumnya ada sebelum. Baik. Jadi perlu kita paham juga, dan apa yang dikatakan tadi oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ini, bahwasanya ulama yang sesungguhnya itu adalah mereka pewarisnya para nabi, bukan pewarisnya raja. Raja hanya mewariskan tahta, bukan pejabat yang hanya mewariskan tahta, bukan orang kaya raya yang mewariskan juga tidak. Tapi ulama ini mewariskan apa? Ilmu, mewariskan ilmunya. Itu merupakan sebuah keilmuan atau kemuliaan yang sangat luar biasa ketika seorang itu menjadi pewarisnya Nabi. Bayangkan mungkin di antara kita ingin menjadi warisnya raja-raja, betul tidak? Kenapa kita mendapatkan melimpah ruahnya harta raja? Tapi ada yang lebih mahal daripada itu, lebih mulia, yaitu warisannya para nabi. Siapakah mereka? Itu para ulama. Dan nabi-nabi itu semuanya satu dakwah, yaitu mendakwakan tauhid. Menurut ulama pun yang benar-benar ulama, pasti mereka itu mendakwahkan tauhid. Mereka fokusnya adalah mendakwakan tauhid. Apa itu? Mengajak umat ini agar mereka menyembah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang. Itulah ulama yang sesungguhnya, dan itulah dai yang sesungguhnya. Kenapa? Kenapa mereka gencar mendakwakan tauhid, bahkan marah kalau tersebarnya kesyirikan? Kenapa? Karena mereka telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala, menzalimi pencipta. Kenapa? Karena kesyirikan adalah kezaliman. Allah berfirman apa? Inna syirka ladzulmun 'adzim. Karena sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, ketika ada ulama yang marah dengan kesyirikan, itulah yang sungguhnya. Ketika ulama atau dai yang menggencar mengajak ke tauhid, itulah dai yang sesungguhnya. Kalau dai yang abal-abal atau hawa, mereka hanya bersuara ketika kezaliman dunia, ketika harga naik, ketika pemimpinnya zalim, mereka bergencar. Oh, kita harus pilih. Bahkan dengan gencarnya itu mereka berjalan. Ingat, itu hanya zalimnya apa? Kezaliman manusia. Mereka semangat luar biasa, mengencarkan mulut dengan teriakan-teriakan yang luar biasa. Namun ketika Allah dizalimi, mereka diam. Buktinya kesyirikan majalah, mereka diam. Bahkan dikembangkan, dilestarikan, dibudidayakan kesyirikan tersebut, bahkan dijadikan sebagai simbol daerah tertentu, sebagai simbol. Mereka diam saja. Kenapa? Hati mereka tertutup. Kenapa? Karena mereka du'atun ala abwab jahannam, dan mereka dai yang berdiri di pintu neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kezaliman hamba mereka bersuara kencang. Namun ketika kezaliman Allah atau Allah dizalimi, mereka diam saja. Seperti ya? Baik, lanjut. Karena itu wajib bagi setiap ulama untuk memulai dakwahnya sebagaimana para rasul memulai, yakni pertama kali menyeru manusia kepada mengesahkan Allah dalam segala peribadatan, terutama dalam berdoa, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, doa dalam ibadah. Naam. Jadi oleh karena itulah ulama yang sesungguhnya itu ketika mereka berdakwah, mereka memulai dengan mendakwah tauhid. Makanya pendiri bangsa ini mereka meletakkan fondasi negara apa? Dengan lima sila itu. Apa yang pertama? Ketuhanan yang, itulah ulama yang sesungguhnya. Dahulu ulama, masya Allah, berjuang dengan sesungguhnya agar menegakkan tauhid di negara kita Indonesia ini. Bayangkan, silah yang pertama
Dan yang paling utama apa? Ketuhanan yang luar biasa, masya Allah. Itulah ulama yang sesungguhnya. Yang sekarang sini ketika menerapkan tauhid, mengajak tauhid, kita dituduh memecah belah umat. Dai yang mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dituduh apa? Memecah belah umat. Karena termasuk juga dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa yang kita ucapkan ini juga terselip kesyirikan di situ, dan itu tersebar di masyarakat. Yang sering saya katakan itu doa yang dibacakan oleh umatnya apa? Ila hadratin Nabi al-Mustafa al-Fatihah. Saya ulangi lagi. Ila apa nih ila? Kepada hadrah, kehadiran An-Nabi al-Mustafa yang terpilih, al-Fatihah. Berarti mereka berdoa kepada siapa? Mereka berdoa kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan ila, kepada kehadiran. Yang pertama, mereka berdoa bukan kepada Allah. Yang kedua, mereka meyakini dengan ucapannya hadrah, kehadiran Nabi. Apakah Nabi hadir? Oh iya, betul lah. Nabi sudah wafat. Nabi namanya al-Mustafa. Jadi mereka berdoa, tujuan doa mereka kepada kehadiran Nabi SAW. Kemudian al-Fatihah. Al-Fatihah di sini apa? Mengirim al-Fatihah atau mengirim pahala al-Fatihah. Apa maksudnya situ? Mengirim pahalanya atau al-Fatihahnya? Mengirim pahalanya atau mengirim Fatihahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, mengirim al-Fatihahnya atau pahala al-Fatihahnya? Kalau mengirim al-Fatihahnya, al-Fatihah kan cuma berayat. Kenapa enggak al-Baqarah sekalian? Biar banyak pahalanya. Iya kan? Ila hadratin al-Baqarah sekalian. Biar banyak pahalanya. Biar banyak kan? Biar luar biasa gitu. Kalau memang kita mengharapkan apa namanya pahala, kenapa harus dikhususkan al-Fatihah? Ila hadratin Nabi al-Mustafa Ali Imran, masya Allah, lebih luas lagi. Itu bacaannya nggak habis-habis. Jadi maksudnya apa itu mengirim al-Fatihah? Kalau tim itu tentu dengan tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Ini bahasanya panjang, kita akan teruskan lagi. Fadhal. Saat ini kebanyakan umat Islam terjerumus ke dalam perbuatan syirik dan berdoa memohon pada selain Allah. Hal inilah yang menyebabkan kesengsaraan mereka dan umat-umat terdahulu. Allah membinasakan umat-umat terdahulu karena mereka berdoa dan beribadah kepada selain Allah, seperti kepada para wali, orang-orang saleh dan sebagainya. Nah, jadi faktanya sekarang ini, kalau kita lihat di lapangan, mana yang paling banyak mentauhidkan Allah atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kebanyakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebab utamanya mereka sengsara. Mereka terhimpit dengan bermacam-macam kesulitan dunia. Barang mahal, tidak bisa beli, pendapatan berkurang, dan mereka lebih percaya kepada pakar-pakar ekonomi. Mereka lebih percaya kepada apa? Kepada orang-orang suka motivasi itu. Anda ingin sukses, ikut talk show, bagaimana caranya yang sukses. Anda ingin ini solusinya. Akhirnya banyak orang jadi motivator sekarang. Karena ngomong sekali banyak dapat uang. Ini semuanya jadi motivator, nggak ada yang usaha. Kenapa? Motivator semuanya. Jadi orang hanya terfokus kepada ekonomi saja. Bagaimana cara meningkatkan kualitas dagangan, bagaimana caranya kita fokus. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Masalah dasarnya bukan itu. Dasarnya apa? Kesyirikan. Bukankah Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw
la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau seandainya suatu negeri itu penduduknya beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik, wattaqau, dan taqwa itu aplikasi dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, akidah yang benar, dan juga beribadah yang benar juga. Ya. Berakidah yang benar dan juga amal yang benar. Apa balasan Allah? La fatahna, kami akan buka keberkahan langit dan bumi. Subhanallah. Cuman kita tidak pernah menyentuh permasalahan ini. Kita fokus dengan bisnismen, Masya Allah, talkshow menghadiri acara berbagai macam agar kita bisa bisnis dengan lancar, ekonomi segala macam. Apalagi di kantor-kantor kan ada banyak rapat-rapat, banyak acara-acara bisa meningkatkan. Enggak, itu hanya hal yang timbul dari akidah. Nah, ketika kesyirikan merajalela, ingat umat-umat sebelum mereka Allah hancurkan apa? Karena kesyirikan, bukan karena ekonomi. Nabi SAW dan para sahabat, apakah mereka punya ekonomi yang kuat? Tidak. Senjata yang lengkap? Tidak. Jumlah yang banyak? Tidak. Tapi kenapa mereka bisa menghancurkan Romawi? Bisa mengalahkan Persia, negara adanya pada saat itu. Mungkin sekarang Amerika dengan Rusia, dengan jumlah yang sedikit, dengan ekonomi yang juga kalau kita bandingkan dengan sana jauh dari kita. Tapi dengan jumlah yang sedikit, dengan persentase yang begitu terbatas, dengan jumlah yang minim juga, kita bisa mengalahkan dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Kenapa? Karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Nah, kita yang sekarang ini, kita punya segalanya, tapi apa? Kita nggak bisa bangkit dari ekonomi karena kita banyak yang syirik kepada Allah Subhanahu wal iyadu billah. Lanjut. Adapun sikap ulama bertauhid dan dalam memerangi syirik terdapat beberapa tingkatan. Tingkatan paling utama. Taib, ini karena masa panjang, ini ada tingkatan-tingkatan ulama. Ada ulama yang mementingkan tauhid, ada ulama yang setengah-setengah, ada ulama sedang-sedang, ada yang meremehkan. Nanti kan kita bahas, kita tinggalkan waktu untuk kita diskusi dan jawab. Ingatkan ya, nanti di situ bahasan kita. Wallahu ta'ala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, diskusikan, atau ingin curhat, tafadhol. Wallahu ta'ala. Tafadhol Abu Dhabi. Oh, enggak ada. Nah. Ya. Jadi yang kita paham, yang saya paham bahwa manhaj ini dengan akidah itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa disamakan. Jadi ada sifat-sifat orang-orang itu silakan kita akidah kita satu, tapi boleh manhaj yang berbeda, tapi orang-orang hal itu orang-orang itu. Jadi mereka itu membolehkan beda manhaj. Sehingga yang kita paham itu manhaj itu adalah satu metode jalan. Manakala dia salah melalui itu juga akibat akal. Nah, di antara semboyan yang ada pada jamaah harakiyah atau kelompok pergerakan, mereka mementingkan harus ada gerakan, bergerak di antaranya itu di jalan itu. Apa semen mereka? Mereka mengatakan nattafiq fi mattafaqna fi
thumma natasamah fima ikhtalafna alaihi. Itulah seperti itulah. Apa artinya? Kita sepakat apa yang telah kita sepakati bersama. Tapi ketika kita berbeda, kita saling memahami. Itu intinya. Itu intinya. Dan ingat, ketika mereka mengatakan demikian, apa tujuan mereka? Apakah tujuannya menegakkan hukum Allah, menegakkan tauhid? Tidak. Tujuan mereka hanya dunia. Apa itu? Ingin menegakkan negara Islam. Ingin mencari kekuasaan. Ingin mencari apa? Kekuasaan dunia. Makanya mereka mengatakan apa? Aqim daulat Islam fi nafsika tuqam fi ardika. Apa kata mereka? Dirikanlah negara Islam di hatimu, maka Allah akan mendirikannya di negaramu. Itu semua mereka. Tapi dari semenjak berdiri sampai sekarang, mereka tidak pernah mendirikan negara Islam satupun. Enggak di negara, enggak juga di hati mereka. Kenapa? Karena tadi caranya yang berbeda, manhajnya yang sama. Coba buktikan, ada enggak orang-orang yang bergerak dengan mengatakan ayo kita dirikan negara Islam? Pernah enggak dirikan negara Islam tersebut? Omong kosong. Wow. Ada yang mendirikan khilafah, ada yang ingin mendirikan khilafah Islami. Terbentuklah khilafah. Ada menteri-menterinya, ada wakilnya, ada sampai camat-camatnya. Terbentuk orang-orangnya. Tapi pertanyaannya, punya daerah kekuasaan, punya tempat nggak? Ketika Abu Ulfah misalnya ngaku saya sebagai kepala desa, saya ada sekdes saya, ada staf-staf saya, ada camat-camat, itu saya. Tapi di mana desanya itu? Kalau dia mencaplok, oh desa saya di sini, berarti dia sudah mencuri daerah orang. Dan itu bukan bagian dari khilafah, cara mendapatkan khilafah. Apalagi ini besar sekali, ingin mendirikan khilafah. Dan ada khalifahnya, ada menteri-menterinya, sampai ke camat-camatnya. Tapi daerahnya mana? Di mana daerah kekuasaannya? Enggak ada. Berarti itu namanya khilafah hoak. Khilafah yang hoak. Kenapa? Enggak punya wilayah. Ya antum saja mengaku berdesa tapi enggak punya sah. Kan diketawain sama orang kan? Ya Bulfa ya? Diketawain sama orang. Apalagi ini ngaku punya wilayah. Jadi makanya tadi saya katakan tadi, ketika orang mengatakan demikian, kenapa kita berbeda? Tapi walaupun akidah kita sama, tapi berbeda itu hal yang wajar. Tidak, harus dibedakan dalam hal yang usul atau yang furu'. Kalau yang usul harus sama, harus sejalan. Kalau yang furu' berbeda, silakan berbeda, karena ulama berbeda dalam hal masalah fikih, masalah muamalah. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Masih ada waktu. Fadhol, bisa lewat, bisa tema yang lainnya. Nah, di tempat saya pemuka agama pernah bertanya, kenapa harus pakai dalil? Saya bingung jawab apa. Masya Allah. Kenapa harus pakai dalil? Itu sederhana. Itu bisa jawab. Anda bisa jawab nggak? Saya tanya, saya kasih hadiah. Kenapa harus pakai dalil? Karena itu landasan kita mengawas. Ya? Ada panduannya. Karena sebagai panduan kita agama, itulah dalilnya yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bisa dicontohkan lebih. Ini orang awam dia. Kita katakan di ya. Sholat hanya ke sholat. Sementara di Al-Quran pun dia dijelaskan caranya. Maka kita pakai hadis. Dan hukum-hukum misalkan hukumnya hukum nikah itu dijelaskan di Al-Quran, juga diberikan di hadis Rasulullah SAW. Bisa lebih disederhanakan dikit bahasanya agar orang mau paham. Tapi antum dapat hadiah, Bob. Abu Erika, Bob. Untuk menjawab tadi. Belum.
Silakan. Antum mau jawab apa bertanya? Antum jawab atau bertanya tadi? Mau jawab Ustaz. Ini harus pakai dalil. Iya. Karena itu adalah jalan dari Allah dan Rasul. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu berhubungan dengan ibadah, ya ada contoh dari Allah dan Rasul. Dan dari itu gimana? Dari hadis dan dari itu. Masya Allah. Antum dapat? Atau mungkin kan paham Ustaz? Ya, silakan teman-teman. Karena kita sudah bersahadat Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita ikuti Allah dan Rasulnya Ustaz. Masya Allah. Ya, kalau kita paham, ini orang masih awam. Dapat. Sebelah sini ada? Sebelah sini? Ya, silakan. Kalau memang benar-benar kita beribadah kan di bulan Ramadan. Kalau tidak ditentukan jadi ibadah kita sia-sia. Dapat di mana gitu kan? Iya, di mana misalnya sekarang mereka mau belajar kayak apa-apa, pasti ada nilai buku untuk kita belajar. Itu juga dengan agama kira kita gimana cara kita supaya kita apa yang dibawa dari 10 tahun tadi. Masya Allah. Ahsan. Jazakallah. Barakallahu fiik. Tinggal siapakah yang beruntung? Jadi bahasanya bisa lebih disederhanakan. Terkadang pertanyaan orang awam itu sederhana, tapi kita sulit menjawabnya. Sebab kalau kita gini-gini dengan teori, dengan usul fikih, bingung juga. Kalau dia mahasiswa, kita bisa contohkan dia tentang ketika Anda nyusun skripsi, Anda menukil perkataan ini, kemudian tidak disertakan buku rujukannya, maka tentu dosennya akan menolak skripsi itu. Ini yang kuliah. Ya, kenapa? Karena dia menukil perkataan orang yang tidak ada sumbernya. Itulah yang namanya dalil. Argumennya apa? Dalil itu adanya argumen. Kenapa Anda makan? Kenapa Anda harus makan? Ayo, kenapa Anda harus makan? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Iya, agar kita bisa hidup kan. Itu sederhananya demikian. Nah, kenapa kita beragama harus dengan dalil? Karena kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti aturan Allah. Sebagai contoh misalnya, kalau antum dari dari Sumbawa ke Mataram, naik kendaraan tadi, di sana ada rambu-rambu kan? Iya, rambu-rambu. Itulah juga merupakan dalil. Kalau antum beribadahkan dalil, ibaratnya antum jalan tanpa rambu-rambu, tanpa belok kiri, belok kanan, nabrak sana, nabrak sini. Kalau antum tidak atur, bisa ngerti ya? Bisa ngerti nggak? Bisa pahami ya? Kemudian juga sederhananya begini, ketika antum sakit, pergi mana? Kemana? Dokter. Kenapa dokter? Ada ilmunya tentang suatu penyakit. Mereka sendiri tentang penyakit. Iya, karena dokter belajar khusus untuk orang sakit, dia tahu. Itu namanya dalil. Ini namanya dalil, ada argumennya. Nah, agama ini kenapa harus ada dalilnya? Kalau antum nggak pakai dalil, tahu nggak cara sholat? Ketika Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan sholat, nggak usah pakai dalil. Terus gimana tuh? Hai, mending kita mau. Dan itulah kenapa orang itu ketika mengamalkan ibadah tanpa dalil, kita lihat berbeda-beda caranya. Berbeda caranya. Zikir misalnya, karena dalil beda-beda. Ada yang kepalanya muter-muter, ada yang begini, ada yang goyang-goyang. Kenapa begitu? Karena tanpa dalil.
Tapi kalau orang dengan dalil satu dengan satu cara, jadi itu dalil yang menyatukan, tanpa dalil memecah belah. Makanya Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala apa yang ada pada diri Nabi maka laksanakan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Jadi agama ini simpel sebenarnya. Ada dalil, laksanakan. Nggak ada dalil, nggak ada dalil, apaan capek-capek? Kan begitu simpel agama ini. Ada dalil, laksanakan. Nggak ada, laksanakan. Kan begitu. Sama dengan bawahan, atasan. Ketika ada bawahan, ada perintah, laksanakan. Nggak ada perintah, ngapain capek-capek kan? Gitu, paham ya? Wallahu ta'ala. Tinggal satu. Ada lagi? Tapi kan antum dapat tadi. Cukup ya? Ada lagi? Sebentar lagi. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai momen-momen saat ini kan menanam jagung, kan kebiasaan di antara beberapa orang itu Ustaz, terutama dari agama lain Ustaz, dalam proses menanam jagung, mereka itu cenderung itu misalnya kayak ini melihat bulan, cuaca dan lain sebagainya berdasarkan kalender di agama mereka itu Ustaz. Dan dari pengalaman itu biasanya mereka itu lebih paham atau mengenai perkiraan cuaca dan lain sebagainya berdasarkan kalender itu Ustaz. Nah, ketika kita dalam menanam jagung ini ikuti gitu Ustaz, apakah boleh Ustaz kayak dia itu tanggal sekian di bulan sekian ini cuacanya atau perkiraan dari musim di saat itu untuk menanam jagung itu Ustaz. Nah, ketika kita mengikuti untuk menanam jagungnya itu Ustaz, nah kira-kira bagaimana itu Ustaz? Ya, bisa boleh, bisa tidak. Boleh antum ikuti cara dunianya, tapi jangan ikuti akidah, karena mereka punya keyakinan dalam hal tersebut. Nah, ketika berakidah jangan ikuti. Tapi kalau berdasarkan ilmu mereka tentang dunia, Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Makanya kita boleh belajar komputer dan kafir. Komputer itu siapa yang menemukan? Kita boleh belajar. Boleh fisika, kimia, kedokteran dikembangkan oleh mereka, kita boleh. Walaupun mereka kafir. Tapi jangan ikuti tidak. Ikuti hanya sebatas ilmu dunia saja. Tapi sebenarnya kalau kita mau merangkum itu semuanya datang dari kaum muslimin semuanya. Mereka mencuri dari orang Islam dan mereka lah yang mengembangkan. Jadi itu boleh mengikuti cara mereka dalam hal dunia, tapi jangan ambil akidah. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulfa.